Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan ngaji kitab Mangdumah As-Sair ilallahi wad daril akhirah. Ya, ada apa, Pak? Kurang. Jangan tinggi, kan mengganggu. Oh, itu mengganggu. Ini semuanya penuh 3 gitu, Pak. Ngaji kitab Mangdumah As-Sair ilallahi wad daril akhirah. Bekal perjalanan kita menuju kepada Allah dan negeri akhirat. Yang namanya perjalanan otomatis butuh bekal. Dan ini perjalanan yang amat jauh, perjalanan yang terjal, yang membutuhkan sangat banyak bekal. Lah pertanyaannya, bekal apa yang kita harus butuhkan untuk menuju ke sana? Bulan kemarin nyampe Bapak apa ini? Hah? Siapa yang nulis? Bulan, hah? Yang kelima. Baru 5 kah? Bunyinya apa itu? Coba. Apa? Min dzikrihi. Oh, zikir. Baik, kita lanjutkan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Bekal yang selanjutnya adalah al-ijtihadu fit ta'ati wal bu'du anil maksiati. Bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi dari kemaksiatan. Ini bekal yang kita akan bawa menuju kepada Allah dan darul akhirah adalah apa? Bersungguh-sungguh menjalankan ketaatan dan juga bersungguh-sungguh menjauhi maksiat. Kata Imam Ibnu Sa'di, yataqarrabuna ilal maliki bi fi'lihim ta'atihi wa tarki lil isyani. Yataqarrabuna, mereka semuanya orang-orang yang mau menuju kepada Allah itu, yataqarrabuna, mereka mendekatkan diri mereka ilal maliki, kepada Allah, bi fi'lihim, dengan cara mereka melakukan ketaatan kepadanya, dan dengan cara meninggalkan kemaksiatan kepadanya. Masya Allah. Dan ini adalah pokok, Bang, bekal yang pokok adalah ini. Bekal menuju kepada Allah yang paling pokok adalah ini. Menjalankan ketaatan dan menjauhi apa? Maksiat. Bahkan saya bisa logikakan begini, surga itu gampang. Loh, gampang, Ustaz? Ya, mudah dihafal caranya. Hanya ada 2, taat sama maksiat. Itu aja kan? Jalani
dikurangi 1. Nah, ditekan ke sini lagi. Penuh ini. Insyaallah penuh banget. Beban berat ini, Pak. Sininya banyak nih. Udah lagi? Kurangi lagi 1. Ya, jadi kan itu ya. Jadi surga itu ya tinggal kita menjalani ketaatan dan menjauhi maksiat. Sudah surga. Cuma masalahnya menjalankan ketaatan itu nggak gampang. Menjauhi maksiat itu nggak gampang. Ditambah lagi ada penghalang, penghancur amalan kita. Itu yang masalah. Itu yang susah. Itu yang susah. Wis sergep beramal soleh, sergep meninggalkan maksiat, ada lagi penghancur. Kadang gak ikhlas, kadang pengen riaan wa sum'ah. Habis sudah semuanya. Habis semuanya. Ada lagi penghalangnya, sok sombong, merasa aman dari apa? Dari makarnya Allah. Aku sudah beramal soleh, begini. Aku sudah begini. Nah, masalahnya di sini. Penghalangnya itu banyak sekali yang itu bisa menghancurkan dirinya. Apalagi ikhlas. Kayak misal contoh, mohon maaf, takmir masjid ini ya, atau yang bikin taklim itu, pengennya jamaahnya tuh banyak. Ini kan tanda tanya ini, Pak. Anda ngadakan taklim itu karena Allah atau supaya jamaahnya banyak lalu wah? Hati-hati ini. Ini termasuk apa itu? Tipu daya syaitan. Jadi dilapangkan aja semua karena Allah. Ada orang, nggak ada orang, itu no problem. Kita mencari bukan supaya manusia banyak dan orang yang ngaji banyak. Itu semua terserah Allah. Yang penting keikhlasan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab kalau sampai ada benih-benih ini, maka bahaya ini. Enggak bahaya ta? Ini bahaya banget ini, Pak. Ini bahaya banget. Hatta kita pengajar, mau banyak orang, mau nggak ada orang, itu nggak ada masalah. Karena kita mengajarkannya hanya untuk Allah, bukan karena ada orang banyak. Wah, itu kan sedikit melempem. Ada sebuah kisah Abdullah bin Mubarak, ketika ada seorang bertanya kepada beliau, saya jikalau hadir di suatu majelis kemudian jamaahnya banyak, atarasyad, saya itu semangat. Tapi kalau hadir jamaahnya saya nggak melempem. Apa kata beliau? Bi'sa hadal majelis, sejelek-jelek majelis adalah ini. Jadi ayo ditata niat-niat kita. Semua hanya diperuntukkan lillahi azza wajal. Dorongan kita ngaji, dorongan kita mengadakan kajian hanya murni Allah Subhanahu wa taala. Yang menilai adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Nah, itu yang jadi permasalahan. Perhatikan sifat wali-wali Allah Subhanahu wa taala, sifat orang-orang soleh, selalu memikirkan bekal ini. Bagaimana bisa bertambah ketaatannya dan bagaimana
paling tidak mengurangi lah, ojo tambah maksiat. Kalau iso ya gak maksiat sama sekali kan gitu kan. Berarti kan ada sebuah hadis qudsi yang menjadi acuan penting. Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Selalu hamba-hambaku itu mendekatkan dirinya dengan melakukan perkara-perkara sunnah sampai aku itu mencintainya. Sampai aku itu mencintainya. Jadi perkara-perkara sunnah pun mereka menjalankan sampai Allah mencintainya. Ghayah, tujuan mereka yang paling utama adalah meraih cintanya Allah, meraih ridhonya Allah. Caranya piye? Tadi selalu apa? Menjalankan perkara-perkara sunnah. Wong sunnah wae dilakoni apa maneh? Apa maneh wajib. Dan mereka ini adalah muqarrabun. Golongan ada ashabul yamin wal muqarrabun. Ashabul yamin hanya mencukupkan yang wajib tok dan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat. Hada ashabul yamin. Yang kedua ini yang bagus, muqarrabun. Orang-orang yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menjalankan semua bentuk perintah, baik itu sunnah maupun wajib, dan meninggalkan semua bentuk larangan, baik itu makruh atau haram. Bahkan perkara-perkara mubah yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Perkara-perkara mubah yang tidak ada manfaatnya dia tinggalkan. Karena apa? Karena ingin meraih apa? Meraih cintanya Allah. Mereka butuh bekal yang terbanyak, buku bekal yang banyak. Jadi bagi mereka waktu adalah ketaatan. Beda dengan sebagian ashabud dunia ya. Waktu adalah uang. Mereka balik, waktu adalah pahala. Jadi perkara sunnah pun, perkara mubah pun tinggalkan, Pak. Badal itu mubah loh ya. Badal itu mubah, itu ditinggalin. Karena mereka tahu saya butuh bekal yang banyak dengan ketaatan itu. Beda dengan kita, Pak ya. Mubah kok, ora ono masalah. Nonton apa? Nonton bola kok, ya mubah kok. Gitu? Mubah kok, ora ono masalah. Nonton apa, Pak? Nonton voli, mubah kok, ora ono masalah. Nonton apa jenenge? Allah yang mubah lah gitu, nggak ada masalah. Bagi mereka enggak. Hatta mubah pun mereka jadikan ketaatan, Pak. Sebagaimana ashabud dunia, ya, nganggur pun bicaranya oleh duit. Nganggur pun bicaranya oleh duit. Itu ashabud dunia, Pak. Ini enggak, bicaranya hatta mubah pun itu menjadi ketaatan. Bekal, Pak, bekal. Ndelek bekal. Nah, kemudian tapi ingat ini, mereka orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan itu tetap diikat mataksiri wan nukson. Sudah semangatnya gitu itu, sudah memaksimalkan waktu untuk ketaatan, tetap dia melihatnya masih kurang dan belum maksimal. Kan ada orang merasa
sombongan Pak ya, aku sudah begini kan gitu. Ini enggak. Kalau ini sampai masuk dalam dirinya sifat sombong, wah ini bahaya. Ini bahaya. Dia tidak Pak. Dia tetap ma'ru'yati taksiri wan nukson. Dia tetap menganggapnya aku belum maksimal. Aku belum maksimal. Sebab kalau dia sudah merasa maksimal, apa yang terjadi? Sombong. Masya Allah. Berarti kan Abdullah bin Mubarak rahimahullahu ta'ala pernah melihat ada seorang pelaku maksiat. Berarti kan pelaku maksiat. Lalu si laki-laki itu mengatakan begini, demi Allah aku lebih baik daripada dia. Pantas gak Pak? Pantas secara logika kan, ada seorang pelaku maksiat, terus kita menjalankan ketaatan merasa apa? Lebih baik daripada dia kan? Apa katanya Abdul Mubarak? Justru penyakitmu itu lebih parah ketimbang pelaku maksiat. Lo kok iso? Kok iso Pak? Karena dalam diri kamu tuh sudah ada ujub, bangga, merasa so api ketimbang pelaku maksiat itu. Loh, bukankah begitu? Enggak. Karena kita belum tahu Pak. Al-amalu bil khawatim. Amal itu tergantung penutup akhirnya. Kita belum tahu apakah kita yang masuk surga dan dia masuk neraka, atau sebaliknya. Kita nggak tahu. Tergantung di mana? Di penghujung akhir kita. Yang ini kita waspada di sini. Ini waspada. Bukankah ada sebuah hadis Nabi alaihi salatu wasallam, innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannati wa huwa min ahli nar. Ada seorang laki-laki itu beramal amalannya penduduk surga, bayangkan, tapi dia penduduk neraka. Begitu sebaliknya, wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli nar wa huwa min ahli jannah. Ada seorang laki-laki itu beramal amalannya penduduk neraka, bayangkan, tapi dia penduduk surga, dibalik sama Allah. Lalu Imam Muslim menyebutkan sebuah hadis, ada seorang laki-laki itu dicap oleh Rasul min ahli nar, dicap oleh Rasul min ahli nar, padahal dia apa? Pahlawan. Tidak ada dari peperangan kecuali dia paling garis terdepan Pak, gagah berani babat musuh-musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada seorang sahabat itu terheran-heran dengan ucapan Nabi tadi. Kok bisa ya? Sahabat gak mungkin mendustakan omongannya Nabi, tapi realitanya ini loh penghuni surga, amalan penghuni surga. Lu kok bisa? Ditelusuri Pak. Suatu kali dalam peperangan, dia yang dicap oleh Nabi itu di garis terdepan, bayangkan, membabat, membunuh banyak kaum musyrikin di tangan beliau. Tapi apa yang terjadi? Waktu itu dia terkena banyak tusukan dan dia nggak sabar, bayangkan, dia nggak sabar. Kalaulah dia sabar sedikit saja, surga Pak. Dia nggak sabar, bayangkan. Maka dia pun menancapkan pedangnya di tanah dan dia pun menjatuhkan dirinya di pedang yang ditancapkan itu
dan mengenai dadanya lalu mati. Berarti dia bunuh diri, bayangkan. Makanya ayo kita memang semangat ibadah, Pak. Ayo kita semangat ibadah, tapi jangan sampai bangga diri. Harus kita selalu melihat kurang maksimal. Harus dari diri kita masing-masing itu harus meyakini dan selalu diwaspadai dengan kata aku nggak maksimal. Aku nggak maksimal. Sebab kalau tidak akan terjadi apa? Namanya bangga diri. Coba lihat. Dia pelajaran penting, Pak, pelajaran penting itu. Dia apa coba? Dia sudah mengorbankan nyawa, harta, seluruh yang dia miliki untuk meraih surganya Allah, Pak. Tapi dia nggak perhatikan, dia nggak perhatikan bahwasanya ada hal-hal yang bisa merusak amalannya dia. Yaitu apa? Yaitu bangga diri. Maka itu sahabat, Pak, di zamannya Nabi, apalagi kita, penyakit ini akan datang berganti detik demi detik, berganti waktu, selalu menghampiri kepada kita semuanya. Maka harus waspada. Anda yang berbuat ketaatan, mengumpulkan orang, membuat masjid, mengadakan talim, bersyukur kepada Allah ala hadi nikmah. Tapi antum harus perhatikan, ini enggak apa-apa ini apa ini kan? Ini adalah bagian kecil. Itu pun enggak maksimal. Jangan sampai melekat kata bangga dalam diri kita dengan amal yang kita lakukan. Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menyebutkan suatu kasus. Ada seorang laki-laki itu sepanjang malam dia sholat malam. Sepanjang malam, Pak, sholat malam. Masya Allah, bagus, meraih bekal untuk akhirat dia, Masya Allah. Lalu dia meremehkan kepada temannya yang dia tidak sholat malam, hanya tidur aja kerjaannya. Di pagi hari dia mengatakan, ente itu ngapain torat turu aja? Ente ngapain torat turu aja? Bayangkan, Pak. Maka katanya Ibnu Qayyim, demi Allah, masih mending orang yang torah turu aja, itu masih mending. Sambil dia menyadari atas dosa, bukan dosa, Pak ya, atas torah turunya itu dia menyadari atas kekurangan dia dan menyadari atas kelalaian dia menyadari, itu lebih baik ketimbang apa? Sholat malam tapi ada kesombongan, ada ujub, ada bangga diri. Masih mendingan itu, Pak. Ini menunjukkan merawas, ini penyakit parah ini. Dan ini biasa menimpa kepada siapa? Orang-orang soleh, orang-orang ahlu taat. Enggak mungkin menimpa kepada ahlu ma'asi, Pak. Pelaku maksiat ada, syubhatnya itu ada. Apa syubhatnya? Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Maksiat piye wae ora ono masalah gitu kan ya. Wong Allah Maha Pengampun. Ya benar, Allah itu Maha Pengampun dan Penyayang, tapi apakah ada disayangi atau kan belum jelas. Jadi masing-masing ada syubhatnya, ada penyakitnya. Pelaku maksiat ya ono penyakiti. Pelaku ketaatan pun juga ada penyakitnya. Oleh karenanya ayo semangat menjalankan ketaatan kepada Allah, memaksimalkan waktu untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala dan juga berusaha semaksimal mungkin menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus hati-hati, jangan sampai terkena penghancurnya. Nanti dia kasarobin bikiatin yaksabuhu dhamanu ma'an
seperti fata morgana nanti jadinya. Dia menyangka itu adalah air, ternyata lam yajid fi syai', nggak mendapatkan apa-apa kan, fata morgana. Sebagaimana kita menyangka dua amalan wakeh, baru ketika di akhirat hari yang kita butuh amalan-amalan itu ternyata habis, nggak ada semuanya. Nasallallahu salama wal afiyah. Baik, saya tekankan lagi para jamaah, jangan sampai memandang mek sunnah wae kok, enggak begitu. Bekal enggak melihat apa? Sunnah, wajib dan sunnah. Jangan kita meremehkan perkara sunnah. Sebagaimana pengumpul harta itu, dia enggak akan ngeremehkan duit kecil, Pak. Duit kecil berapa? Tidak, dia akan kumpulkan. Bisanya duit kecil-kecil itu yang bisa apa? Mensukseskan dirinya menjadi orang kaya, menjadi orang kaya. Begitu pula dalam amal-amalan kita. Jangan sampai kita merasa ini apa, ini sunnah, ini enggak. Dan juga perkara-perkara mubah tetap jangan sampai diabaikan, mubah aja boleh, enggak. Jadikan mubah itu sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Ganti niatnya. Anda tidur, niatkan untuk bangun malam. Niat itu bisa merubah perkara mubah menjadi ketaatan. Jenengan makan, jangan sekedar hanya makan, perubahan, Pak. Aku makan ini supaya kuat untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Maka dirubah yang awalnya mubah bisa menjadi ketaatan dengan niat. Kemudian selanjutnya qala Imam Ibnu Sa'di rahimahullahu taala, bekal selanjutnya as-sabru, bersabar. As-sabru, bersabar. Perhatikan, Pak, Imam Ibnu Sa'di Masya Allah ditaruh sabar ini, ditaruh bab sabar ini setelah semangat menjalankan ketaatan dan menjauhi maksiat. Maka itu menunjukkan bahwasanya menjalankan ketaatan itu butuh sabar, menjauhi maksiat itu butuh sabar. Dan poin ketiga apa? Sabar dari takdir-takdir Allah yang tidak menyenangkan. Nah, sabar ini adalah juga poin penting untuk bisa mencari bekal, Pak. Kalau nggak sabar, nggak bakal bisa Anda itu mengumpulkan bekal-bekal yang banyak. Kayak orang pengumpul dunia, Pak, kalau nggak sabar, nggak akan duitnya bisa terkumpul. Gimana? Karena sabar itu adalah faktor terbesar Anda itu berhasil. Faktor terbesar Anda itu berhasil dalam mengumpulkan ketaatan dan pahala pun. Faktor terbesarnya adalah apa? Adalah sabar. Sabar. Baik, qala Imam Ibnu Sa'di rahimahullah taala, sabarun nufusa alal makarihi kulliha syauqan ila ma fihi min iksani. Mereka itu ketika perjalanan mereka menuju kepada Allah, menyabarkan diri mereka atas apa-apa yang tidak dia sukai. Menjalankan ketaatan itu berat dan itu nggak dia sukai, tapi dia berusaha menahan nafsunya untuk itu. Bersabar dari kemaksiatan itu juga berat dan nggak disukai, maka dia pun bisa menahan nafsunya terus tetap bisa bersabar. Taib, menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala yang tidak kita sukai itu juga berat, maka dia pun berusaha untuk bersabar untuk itu. Kenapa kok begitu? Syauqan,
Karena mereka itu rindu di balik itu, rindu ila ma fi min ihsan, rindu di balik itu ada kebaikan yang Allah akan berikan kepadanya, rindu kepada ganjaran yang Allah berikan kepada orang-orang yang sabar, rindu kepada hikmah di balik itu berupa kebaikan yang Allah telah berikan kepadanya. Taib. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sabar itu apa? Sabatun lil qalbi, ketetapan hati. Itu namanya sabar. Sabar itu adalah ketetapan hati. Baik dalam menjalankan ketaatan butuh kekokohan hati. Baik dalam meninggalkan maksiat butuh apa? Kekokohan hati. Baik dalam menerima takdir-takdir Allah itu juga butuh kekokohan hati. Maka sabar itu berarti ada 3. Sabar itu ada 3, Pak. Yang pertama apa? Sabar menjalankan ketaatan. Kayak jenengan ngaji ini kan butuh sabar, Pak. Gimana? Ngantuk-ngantuk ditahan. Ini butuh sabar. Yang ngantuk, Nah, ini butuh sabar ditahan. Yang ngantuk butuh sabar. Enakan Pak, baru subuh itu turu, enak kan? Mulai turu, enak banget. Tapi jenengan masih ngaji kan? Ini butuh kesabaran. Apalagi ngaji terus nggak pengennya sendean aja. Sendean, Pak? Apa sendean? Bersandar. Padahal kalau di buku-buku adab itu ngaji bersandar itu kurang api. Kita pengennya sendean ya, Pak ya. Nah, bersabar atas itu. Pengennya sembujung ya, Pak ya. Sambil kayak nonton bola dulu, Pak ya. Sembujung, pengen karo mangan, karo ngombe. Jenengan lawan. Butuh sabar kan, Pak? Untuk meraih apa? Ilmu. Butuh sabar. Kalau nggak sabar, buyar. Kalau nggak sabar, buyar. Lah piye? Tapi ingat, kenapa kita sabar? Kata beliau, karena rindu di balik itu, Pak. Itu yang paling penting. Sebagaimana kita orang-orang yang pingin soge, pingin kaya, bayangkan. Hujan dia tetap kerja, Pak. Sakit panas dikit, sakit tetap kerja, Pak. Nggih. Kepanasan kayak wayang ini iki. Pewanasnya tetap berangkat kerja, Pak. Kenapa coba? Karena ada kerinduan apa? Oleh duit. Jadi dia sampai begitu itu karena duit. Karena duit, Pak. Kalau nggak duit gak bakal melaku, Pak. Yang mendasari kenapa kita kok sampai sewabar melawarat dalam duit Pak ya, sampai diseneni bosnya tetap berangkat, ya toh, disindiri karo bosnya tetap berangkat wis. Bahkan sebagian orang pun potong jenggot pun orang masalah, seperti duit, ya toh. Bahkan orang oleh sholat pun jamaah pun orang masalah, sepenting duit, Pak. Ya toh, itu lo bisa dilakukan oleh mereka. Kenapa kita tidak bisa melakukannya dalam urusan akhirat kita? Karena kita rindu di belakang kita melakukan seberat apapun berupa ketaatan itu, di balik itu apa? Ada ganjaran yang Allah berikan kepada kita. Ada imbalan yang Allah berikan kepada kita. Ada kanggone sangune mati, bekal untuk akhirat kita. Kalau dihitung-hitung, Pak, gede mana sih bekal dunia dan bekal akhirat? Bekal akhirat, Pak ya. Iya memang neng warung kata gono duit ya ora iso tuku, mosok Pak aku bareng ngaji, Pak, duitnya aku ngaji mau ya ora iso lah kan gitu kan. Iki di dunia, Bro. Iya.
beli sesuatu butuh duit, nggak butuh amalan kita. Iya bener, tapi dunia ini hanya sementara Pak. Kita akan ganti apa? Ganti kehidupan, yaitu di alam barzakh, awal menuju ke akhirat. Saat itulah kita butuh pahala kita, butuh bekal yang hakiki. Sama duit 1 M Pak, malaikat aku ojo disiksa ya, engkau tak sokok duit 1 M, gak bakal diterima oleh malaikat apa? Mungkar nakir. Apalagi malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang tuli dia Pak, dia buta, dia tuli, buta, bisu. Bayangkan kenapa Allah bikin malaikat zaban begini ini, biar nggak ada toleransi dengan apa, dengan yang akan disiksa. Dia nggak membawa palu Pak, palu ini Pak, kalau dipukulkan ke gunung itu jadi pasir Pak, dengan sekali pukulan. Nah dipukulkan kita mau jadi apa? Nangis saya ora bakal diringekno oleh wong malaikat ora keringi. Nangis ngea malaikat gak lihat. Ya udah, habislah kita. Nah itu loh, jadi barakallahu fik. Ayo teman-teman semuanya sabar. Sabar dalam menjalankan ketaatan dan sabar dalam menjauhi maksiat. Memang berat Pak. Menjauhi maksiat itu berat, apalagi inna nafsa la'amaratum bisu. Jenengan keluar dari bar ngaji, ono wong senam, wedok senam Pak, wong wedok senam lho Pak, ketat kabeh apa? Bajune. Jenengan tontoni sambil ngrokokan, sambil ngopi, nontoni goyangane wong wedok, ya Allah, enak nggak Pak? Lah iku bojone sapa lho? Ya sampean tontoni sama nikmati ya ora iso ngrasakno to, Pak. Iso ngrasakno apa ora? Ya ora iso ngrasakno kan. Nah ngono sing ditontoni, Pak. Ana wong wedok wayu nang TV ya kan, diplototi wae. Sampeyan iso ngrasakno to iku? Ya ora iso ngrasakno to. Tapi memang jiwa ini pengen nontoni gitu loh, Pak. Padahal secara logika untungnya apa Anda memandangi itu, untungnya apa? Ya ora untung Pak, tapi ya enak gitu loh kan. Padahal ora untung, ora ono manfaate, ya ora iso dirasakno. Tapi kita kok malah melototi ya gitu loh Pak. Coba jenengan lagi nunggu di stasiun, nunggu apa, sing dibuka apa nih Pak? HP apa Al-Qur'an nih? HP. Sekarang jenengan jarang, jenengan lihat aja juarang pol, bahkan bisa dilihat 1 orang atau 2 orang Pak, baik sengaji salafi atau ustadz salafi lah podo kabeh. Ketika dia di bandara, sing dibuka itu kitabnya apa HP ini? Sing didelok apa? Kalau ndelok kitabnya ya kitabnya apa ya? Kitab Google Pak ya. Masya Allah loh, ini loh Pak. Nah ini ya kan butuh sabar, ini kan butuh sabar, butuh sabar untuk meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, itu butuh kesabaran itu. Nah kalau nggak ada pertolongan dari Allah wis buyar Pak, buyar. Taib Ibnu Qayyim mengatakan begini, apalagi ujian yang menimpa kepada kita terkait dengan keputusan Allah, takdirnya Allah yang tidak kita sukai. Apalagi hari-hari ke belakang ini Pak ya, sebelum pemilihan presiden, ekonomi tambah semakin apa? Susah, dan apa? Barang-barang semakin apa? Naik murah Pak ya, tambah murah Pak ya. Nah beras tambah larang dan seterusnya, mumut kan Pak ya. Duit kok ono, anak tambah akeh, biaya tambah banyak, pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang. Pemane apa maneh anake dan istrinya permintaannya aneh-aneh.
dengan adanya online, ya kan? Jaluk ngene bar ngene ditukokno ngene seono wae. Baru diseneni tukaran, Pak. Jaluk talak. Ujian demi ujian bertubi-tubi menimpa kepada kita semuanya. Nah, ini kalau nggak sabar menghadapi ini semuanya, wis rusak, keluarga ya rusak, kewabe rusak, wis peteng apa? Peteng matane wis enak nyolong wae wis. Ya toh? Peteng nggak? Peteng wis gelap udah, enak nyolong wae wis. Wis nyolong wae. Nah, inilah keadaan ini kita membutuhkan kesabaran atas ujian yang menimpa kepada kita. Karena sabar ini saya katakan tadi, Pak. Sabar ini saya katakan bekal paling utama untuk meraih ridhonya Allah. Bekal paling utama untuk meraih surganya Allah. Bekal yang paling utama bisa menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ibu-ibu ini saya kasih tahu, Pak, ya. Ibu-ibu itu kelemahannya di mata. Jadi kalau ibu-ibu itu kalau bisa itu mendingan buta. Maksudnya buta itu ya orang mesti buta beneran gitu loh, Pak. Wis orang sekian nyekel HP, dekek nang omah wae itu lebih aman. Kalau dia lihat matanya sesuatu itu pasti wapi. Oh dijak lunga ngono ku, Pak, ya. Kadang-kadang ada itu nyebut, ada yang ini nyebut. Di sepanjang jalan itu nyebut wae. Panganan enak, minuman enak, pakaian enak. Karena dia itu mata. Itu kelemahannya wanita. Nah, oleh karenanya hikmah waqarna fi buyutikunna, wong wedok iku nang omah wae iku memang luar biasa hikmahnya itu. Tapi nang omah sudah dicekeli HP. Nang omah dicekeli HP yo padha wae nang pasar, Pak. Hari-hari ku delok endi sing apik, klambi sing apik, endi sing apik. Iku wae sing didelok. Bahaya iki. Nah, ini jadi problem masalah rumah tangga. Banyak klien, Pak, WA, telepon, iki piye Ustaz, keluarga begini-begini. Ya masalahnya itu. Wanita harus bisa sabar. Sabar menahan matanya, enggak melihat yang aneh-aneh. Enggak melihat yang aneh-aneh. Tolong deh melihat saja ke Allah Subhanahu wa taala, lihatlah ridhonya Allah, lihatlah pahalanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, sabar yang demikian ini kata Ibnu Qayyim, asdaqul barahin alal iman. Bukti yang paling konkret atas keimanan kamu. Karena seseorang itu ketika mendakwahkan aku apik, aku adalah orang baik. Seseorang ketika mendakwahkan aku adalah orang baik, itu masih belum bisa diterima, Pak. Kecuali kalau ada ujian. Kecuali ada kesabaran, itu bukti. Kalau uripe enak, duite akeh, ngene dan ngono, itu segurung bisa dikategorikan Anda itu baik. Karena terfasilitasi Anda punya. Tapi kalau memang diuji oleh Allah, Pak, ya, dengan kondisi yang tidak punya, terus Anda masih tegar mentaati Allah Subhanahu wa taala, itu baru. Sekarang jenengan sakit ngaji soalnya lancar rezeki ini sampean. Nah saiki, Pak, rezeki ini macet, coba iso ngaji apa ora? Iso ngaji apa ora? Insyaallah iso ya. Engko nang enggak ada waktu nih dengan alasan apa? Mergawe ya. Mergawe malam udah mikir delek kerjaan, wis ora iso bangun malam, wis ora iso turu, wis stres. Dan memang begitu, itulah sabar, bukti yang konkret atas keimanan Anda. Nah, bahkan kata Ibnu Qayyim, wa min aqwal adillah ala uzmatil iradati wa quwwatil azimah. Sabar itu adalah paling kuatnya bukti kalau Anda itu punya tekad yang kuat. Ya kan? Punya tekad yang kuat, itu sabar. Kalau ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kok masih jalan, Pak, itu berarti apa? Tekadmu itu mau kuat. Rintangan dan cobaan
menghadang, menghalau, menghadang dia, tetap dia jalan. Itu berarti bukti kuatnya azimah, kuatnya tekad yang ada pada dia. Sabar itu obat, dan tidak ada obat kecuali sabar. Ibnu Qayyim mengatakan, faida azumatil masaibu wa kasuratil balaya fasabru dawa. Apabila musibah-musibah yang menimpa kepada kita itu besar, dan ujian demi ujian menimpa kepada kita itu banyak banget, apa kata beliau? Maka sabar adalah obatnya. Enggak ada obat kecuali sabar, Pak. Nah, wa idza adumal jazau fasabru jala. Apabila kita berkeluh kesah nih, berkeluh kesah, hidup kayak gini, hidup gini, berkeluh kesah, maka sabar sebagai jala, sebagai apa? Sebagai penerang bagi dia, sehingga dia tidak berkeluh kesah lagi. Nah, faida adlamatid dunya waswaddatil hayatu, dan apabila dunia ini menjadi gelap bagi dia dan menjadi hitam bagi dia, wis matanya gelap, dunia gelap, wis dunia gelap bagi dia. Kalau udah gelap gimana, Pak? Bunuh orang bisa bunuh loh, ngerampok bisa ngerampok loh, itu orang gelap. Maka fasobru dhiaun, maka kesabaran itu sebagai lampu bagi dia, lampu, Pak. Maka sabar itu adalah obat, sabar itu penerang, Pak, dalam kondisi semisal ini. Tapi sabar tuh nggak kok gampang, Pak. Lambene wae ngomong iso, Pak, ya. Kayak kita ini ngobrol nih, gampang ngomong, Pak, ngomong ngasih ceramah bab sabar gampang. Tapi kalau itu nimpa kepada saya, kira-kira iso nglakoni apa ora? Guru mesti iso nglakoni, Pak. Guru mesti. Kenapa? Karena sabar itu beriring dengan keimanan dia. Sabar itu akibat dari keimanan, Pak. Kalau keimanannya api, insya Allah bisa sabar. Tapi kalau keimanannya mau elek, mana bisa sabar? Jadi beriring. Hari ini mungkin keimanan kita tinggi, iso sabar. Mene belum mesti iso sabar dengan apa? Keimanan kita yang lagi tuh turun. Bisa dipahami nggih? Paham nggih? Jelas ya Allah. Nah, berarti piye Ustaz iki? Ya harus sabar piye. Iki obatnya dari sabar kok. Nah, terpenting dari ini, kalau ada ujian yang datang kepada kita, taati malas. Gimana ini, nggak bisa ini, wong ini kan bekal menuju kepada Allah kan. Dulu sebelum ada ujian, sholat 5 waktu berjamaah rutin, ngaji ini insya Allah rutin, wis. Bahkan ngaji les bahasa Arab rutin, wis. Karena nyaman, Pak. Datang ujian, tetet, merotoli, Pak. Siji-siji merotoli. Bahasa Arab sih metu alasannya nggak paham-paham gitu kan. Padahal ada masalah sebenarnya kan. Mari ngono kajian, sedikit-sedikit merotoli. Mari ngono boleh salat fardune berjamaah merotoli. Mari ngono apa? Gak salat akhirnya. Wis ujian. Makanya gimana bisa menjadi bekal menuju ke akhirat tanpa sabar ini, Pak? Dan jelas, Pak, di dunia nggak mungkin kita akan merasakan nikmat terus, nggak mungkin. Terkadang pahit, terkadang manis, terkadang menyenangkan, terkadang menyakitkan, terkadang bikin kita tertawa dan bikin kita sedih. Nggak usah jauh-jauh, istri kita lah, Pak. Terkadang gawe kita seneng, terkadang gawe kita senep. Ya ora, kok meneng wae ya ora. Iya, kadang senep, kadang apa? Seneng. Kadang seneng, kadang senep. Itulah kan. Nah, ini kan ujian, Pak, gimana caranya kita bisa menjalankan ujian-ujian tadi. Nah, sabar adalah maqamah minal ubudiyah. Sabar dalam 3 perkara tadi itu adalah wujud pengabdian Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Wujud pengabdian
Anda kepada Allah. Coba bayangkan, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa-apa yang tidak kita sukai, tetap menjadi abdinya Allah. Tetap menjadi abdinya Allah. Maka berarti sabar adalah wujud pengabdian Anda kepada Allah, wujud abdinya Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi mungkin cukup dulu. Ada yang bertanya? Ya, monggo Pak. Kalau menghindari maksiat nggak bakal bisa Pak. Gak usah di masa kini Pak. Di masa sahabat, di masa apa, pasti manusia itu berbuat maksiat. Ya kalau Rasulullah SAW, idza adznabal mu'minu dzanban, seorang mukmin itu pasti berbuat dosa. Ya kalau Rasulullah SAW, kalau seorang hamba itu laulam tudznibu, andai kata anda ini nggak berbuat dosa, la dzahaballahu, Allah akan hancurkan kaum itu. Jadi kalau kalian nggak pernah berbuat dosa, justru Allah akan hancurkan Pak, binasakan. Wa atallahu biqaumin yudznibuna wastaghfirun, lalu Allah datangkan suatu kaum yang mereka berbuat dosa lalu mereka meminta ampun kepada Allah. Maka kalau ditanya, nggak mungkin kita tidak berbuat dosa. Tapi apa? Sengsala iku duwe dosa nggak jaluk sepuro, iku sengsala. Itu sengsala Pak. Masalah ini gini, beda kalau orang-orang soleh. Orang-orang soleh itu pasti mereka berbuat dosa. Bedanya dengan kita, kalau orang-orang soleh itu lalu dikasih dengan cepat, Allah kasih penerang, lalu tobatnya cepat. Kalau kita berbuat dosa enggak, nah itu masalahnya ngono Pak. Kayak contoh, awak dhewe iki enggak ngaji, enggak belajar tentang agamanya Allah, itu lagi biasa Pak, itu Allah lapong ngaji barang loh. Padahal Anda kalau kata dulu kami ini bodoh tentang Robnya, bodoh tentang syariatnya, itu penyakit dan dosa. Bodoh tentang Rob kita Pak, bodoh tentang syariat kita, itu dosa dan penyakit. Tapi kita nggak pernah sadar kalau itu penyakit, ya kan? Ya nggak? Kita nggak pernah sadar kalau itu penyakit. Hanya orang-orang tertentu saja yang Allah ingatkan itu adalah penyakit dan dosa, sehingga mereka belajar. Contoh itu, di rumah kita ada nggak televisi Pak? Ono ora? Parabola toh? Atau enggak lah? Pokoknya sing ditonton apa? Bola, apa mana? Sing ngono lah. Enggak, kita nggak sadar menaruh TV di rumah. TV yang umum Pak maksudnya, dan ditontoni oleh anak-anak dan istri, itu tahu nggak kalau itu bahaya? Orang-orang khusus saja kalau ngerti kalau itu bahaya Pak. Berarti podo karo jenengan iki, wahai istriku, wahai anakku, iki guru kalian, delok iki guru kalian. Maka nih bojo sampean, anak sampean, ilmu nih kok di TV ku. Kita nggak tahu kalau itu sebuah malapetaka. Hanya orang-orang khusus saja lah, masalah begitu Pak. Jadi berapa banyak hal-hal yang kita lakukan nggak sadar kalau itu salah. Beda dengan zaman dulu. Makanya kalau kita dituntut nggak berbuat dosa nggak iso. Oke, nggak ada perempuan. Apakah maksiat tergantung dengan perempuan? Tidak. Lisan kita ngerasani pada dukut nih. Ala pada dukut nih takmir gak genah. Wis di komentar, wis dirasani pisan. Ala pada dukut yang pelit. Coba pada dukut egois. Ngono tuh Pak. Loh, apakah enggak dosa? Itu dosa kan? Jadi jangan dianggap dosa ku mek apa? Enggak. Berapa banyak dosa yang kita lakukan?
Buktinya sekarang menjalankan kewajiban nggak maksimal, dosa berapa? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh selesai sholat istighfar 3 kali? Itu butuh dipahami. Berarti sholat itu orang maksimal, makanya disuruh istighfar 3 kali. Kenapa di kamar mandi, setelah kamar mandi, keluar kamar mandi, jenengan disuruh gufronaka, aku jalur sepuro ya Allah. Kenapa? Karena kamar mandi tempatnya ngelamun nih pas lagi wena opo dek suki caca, ngelamun nih nggak genang-gena, makanya disuruh istighfar. Lo tuh ke kamar mandi aman dari wanita, aman dari penyakit, aman dari apa? Seono dosa wae Pak, soalnya ngelamun, membayangkan yang aneh-aneh, ya kan? Makanya ketika keluar jalur istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini menunjukkan pintu-pintu dosa itu banyak banget. Wis toh, kesimpulannya awan dawuh lagi podo dosane akeh. Tinggal apa Pak? Tinggal istighfari dikencengi. Jaluk kasih sayangnya Allah dikencengi. Bisa dipahami? Nggih, sip. Ada apa lagi? Nggih, Pak. Ucapan orang bilang sabar nggak ada, sabar ada batasnya, salah. Sabar tuh nggak ada batasnya Pak. Jadi sabar di dalam agama kita itu nggak ada batasannya. Yang ada batasannya adalah sabarmu itu. Paham gak? Jadi sabar itu terbagi 2. Ini biar nggak salah paham nih, harus saya rinci Pak. Kalau sabar tinjuan syariat itu nggak ada batasannya, tetap awakmu dikon sabar, ya kan? Karena kesabaran itu sebuah kebaikan, iya, jaminannya surga. Dalil-dalil yang datang itu umum, nggak ada batasannya sabar sampai sekian, enggak. Cuma masalahnya sabar itu kan terkait dengan kitanya Pak. Kitanya yang ada batasannya. Ustaz sabari, wah saya ngono wae lah kan. Itu kembali ke dirinya Anda, yang ada batasannya itu dirinya Anda. Anda lagi turun imannya, makanya sabari entek. Soalnya turun imannya saat jenengan lagi nagih utang nih. Pak Daruketi utang jenengan misalnya apa masjid itu apa jenenge kurang terus utang sama jenengan ditagih Pak Daruketi jawab yo tok wae. Sama lagi ngamuk karena ditagih kok ya yo wae lho piye. Wis sampean muring-muring. Nah, saat itu sabare sampean entek. Kenapa entek? Imane sampean turun, makanya sabare entek. Coba kalau imane sampean naik, ora bakal nyeneni Pak Daruketi. Paham nggih? Makanya saya bilang, saya tidak menyalahkan bahasa sabariku ono enteke. Dan saya katakan apa? Ya, dengar rincian tadi. Sabar ono enteke bagi Anda yang imannya turun. Wa illa sabar secara hukum syariat enggak ada habisnya. Tetap disuruh sabar. Makanya kata Allah, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah. Jikalau awakmu iku ngutangi uang, lalu uang sing sampean utang iku punya kesulitan dalam pembayaran hutang, fanadhiratun, tunggu di masa kalau dia punya duit. Itu menunjukkan awakmu sabar sampai dia punya apa? Punya duit. Nah, karena kita nggak punya iman, nggak punya iman. Iman turun, yuk ngamuk wae, ngerasani dan seterusnya. Awakmu diseneni mau dirasani karena imannya lagi turun. Bukan itu Ustaz, maksudnya itu kalau tidak terus kan Kak, yang istilahnya. Nah, itu mau Pak. Makanya 2 pilihan. Jenengan sabaro, ikhlaskan,
Atau pripun? Kalau dia punya duit, ini syariat nih, kok ada syarat. Kalau orang yang hutang tadi memang nggak gelem nyaur dan dia memang punya duit, maka caranya apa? Anda ke pengadilan sampaikan ini orang punya utang sama ana dan dia nggak mau nyaur, nanti pihak pengadilan yang memaksa dia untuk menjual barangnya. Jangan tengkaran nanti itu. Ada aturan mainnya. Ada aturan mainnya. Nah kalau Pak Daruku tidak gelem nyaur Pak, sudah karena duit jadi kan tinggal ke pengadilan, laporkan datanya, sampaikan ke pengadilan. Pak Darukutni punya hutang sama anak 1 M, dia punya duit ya gelem nyaur gitu. Atau jenengan harus tak kasihkan wailah kepada Darukutni, apalagi untuk masjid kan gitu. Udah nggak lagi? Ya mau juga Pak, nagih hutang butuh sabar, ojo sampai ngomongin sing aneh-aneh. Ngomongin aneh tak berdosa Pak, pripun? Ya toh? Butuh sabar lho Pak. Ringan lho iku, ringan. Nah jenengan kate wis diutangi, mari ngono gak gelem nyaur, jenengan lak ngomong ae to, bahkan ngrasani kanca-kancane, ya ora? Iya Pak Darukuti dirasani ngene entek-entek. Butuh sabar. Paham nggih? Jenengan ngaji kula kandhani, ngaji ku ya aja turu lah. Ya butuh sabar, ngringekno aja turu iki mau ora sikit tersinggung. Kadek tersinggung berarti sampe enggak sabar. Oh sabar no. Nabi wong jeneng ngaji kok. Gitu? Ya, butuh sabar. Enggak sabar buyar kabeh, Pak. Aku ngadapi jenengan ini model ngaji nang ngene model enggak sabar, ya aku ora gelem ngaji. Ya butuh sabar loh. Podo sabare. Kiai ya harus sabar, mad'u ya harus sabar. Berjalan kesabaran itu akan ada hasil insyaallah taala. Pun jelas? Monggo. Iya, kabeh ku ono ujiane. Ketika Anda dikasih kemudahan oleh Allah, ternyata apa? Justru bumerang bagi Anda. Malas ibadai tambah apa? Tambah nemen malese. Perhatikan ya, Ibnu Qayyim mengatakan gini, Ibnu Qayyim ini. Dunia dan ketaatan itu enggak iso dijadikan berbarengan, gak iso. Semakin Anda dikasih kemudahan oleh Allah dunia, maka pasti ketaatan itu menipis. Gitu Pak. Semakin Anda dipersempit dunia Anda, tapi Anda tabah, itu semakin apa? Semakin apa? Giat ibadahnya. Makanya banyak banget kan. Dulu waktu belum jaya-jayanya Anda sebagai pedagang, iku seiso taklim, seopo, mari ngono ordernya banyak. Kalau order banyak, iso to taklim, gak iso wis, gak sempet. Nah, maka ingat, rezeki itu ada yang rezeki barokah dan ada rezeki yang tidak barokah. Rezeki yang barokah, sesibuk apapun Anda, saya tetap iso menyempatkan apa yang menjadi kewajiban Anda, dan Anda mengambil secukupnya aja. Ini cukup bagi saya. Dunia itu tamak, kita kan tamak. Order misal contoh 50 wis cukup, 50 wis cukup anggone mangan keluarga, saya pengen 200, kan tamak Pak. Ya ora. Itu yang menjadikan Anda itu loh kayak gitu, sehingga nggak sempat karena ketamakan kita. Dengan asumsi mumpung
meneh-meneh gurung mesti ana. Lho kok wis Anda menyatur meneh gono iku awakmu ngerti lugoe piye? Yang ngatur rezeki lu sapa? Kan ngoten to. Jadi coba mencukupkan dengan apa yang ada, terus penono ibadahmu. Wis cukup sakmene ya, wis sakmene wae lah. Tunggu kalkulasimu. Aku rumah tanggaku iki sedina iki kira-kira cukup berapa? 1.000 ya wis. Sehari dapat 100.000 sudah berhenti. Liyane ibadah enggak. Wis 100.000 wis cukup, wis masuk di ATM 1 juta, sik kerja maneh, bengine mikir kerja maneh. Ya ora mari-mari. Nah kate gak mari-mari, repot kabeh urusane. Jadi coba memanage dari diri sendiri. Ojo terlalu tamak karo dunia. Makanya jarine Hasan Al-Basri, wallahi a'rifu anna rizki, demi Allah aku ngerti bahwasanya rezekiku itu la ya'khudhu ghairi, orang lain gak bakal ngambil dari aku. Fatma'anna qalbi, aku tenang hatiku. Sing manci rezeki, ana punya kaidah tentang cara mencari rezeki, Pak. Mungkin kita bahas kapan, mungkin ini penting juga kaidah dalam mencari rezeki. Biar kita nggak bingung, ono rezeki banyak bingung, ono rezeki bingung, iya nggak? Ono rezeki bingung, ono rezeki akeh bingung. Sing enak piye? Nah, gimana kiat-kiat untuk bisa memahami ini adalah ujian, ini adalah cobaan, ini adalah rezeki yang melalaikan? Insya Allah butuh waktu lagi untuk membahas ini, insya Allah Ta'ala. Ala kulli hal semangat insya Allah. Tapi semangat ngaji sih penting itu. Penting itu ngaji, semangat sih ngaji sih. Ya itu sih, itu salah kunci nih ngaji. Orang ngaji kok repot gimana mau bisa ketemu. Semangat ngaji dulu ya. Baik, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.